Selamat datang, berjumpa kembali dalam pembahasan ilmu ekonomi. Nah, kali ini kita coba bahas tentang konsep pasar persaingan sempurna ya. Pasar persaingan sempurna. Nah, sebelumnya kita coba ingat dulu beberapa asumsi atau syarat-syarat yang harus kita pegang terkait dengan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market mempunyai beberapa ciri, yaitu yang pertama terdapat banyak perusahaan di dalam pasar tersebut. Artinya di sini pemainnya banyak ya. Artinya di sini konsumen dihadapkan oleh beberapa penjual di sini karena terdapat banyak sekali perusahaan. Dengan kata lain, eh, perusahaannya banyak ya. Artinya yang ditawarkan oleh satu perusahaan itu hanya sebagian kecil daripada jumlah barang yang ada di dalam sebuah perekonomian. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan barang yang serupa. Artinya di sini barang-barangnya yang diperdagangkan adalah serupa ya, sama, identik sekali ya, nggak jauh berbeda dari sudut pandang spesifikasinya, klasifikasi maupun spesifikasinya. Kemudian yang ketiga, tiap perusahaan mudah keluar masuk pasar. Dalam hal ini berarti hambatan yang ada di perfect competitive market itu sangat kecil, sehingga siapapun yang ingin masuk ke pasar atau ingin berpartisipasi dalam perekonomian untuk melakukan penawaran ya, penawaran baik barang maupun jasa, itu akan sangat mudah, tidak ada hambatan yang berarti. Dan hambatan itu bisa dalam bentuk perizinan dan lain sebagainya ya. Jadi di sini hambatannya kecil ya, izinnya mudah sekali. Modalnya juga relatif bisa terjangkau oleh banyak pihak, sehingga ini memungkinkan beberapa provider atau beberapa supplier untuk keluar atau masuk dalam pasar ini. Yang keempat, pembeli mempunyai pengetahuan yang identik ya tentang pasar. Artinya persepsi pembeli itu hampir sama gitu ya, sama, kita katakan sama ya. Artinya di sini pembeli persepsinya tentang spesifikasi barang maupun harga barang, pokoknya pengetahuannya tentang pasar ini adalah sama seperti itu. Nah, dari 4 faktor ini, maka ini akan mewujudkan perusahaannya yang ikut serta dalam pasar ini menjadi nggak bisa mempunyai kuasa yang tinggi ya, untuk mempengaruhi harga. Artinya perusahaan di sini adalah pengambil harga atau yang biasa disebut sebagai price taker. Jadi sini perusahaan yang ingin melakukan atau yang berpartisipasi dalam pasar persaingan sempurna di sini harus mengikuti dengan harga yang berlaku. Ya di sini kalau dia tidak mempunyai kuasa untuk melakukan maupun menaikkan harga sesuai dengan keinginan. Nah, kembali lagi tentang pasar persaingan sempurna tadi ya, kita membahas tentang pasar ini tidak lepas dari pembahasan tentang bagaimana perusahaan itu berperilaku. Kita tahu sendiri ketika perusahaan itu mempunyai perilaku untuk mencari keuntungan ya, mencari keuntungan yang semaksimum mungkin gitu ya. Nah, kali ini kita coba bahas tentang pemaksimuman keuntungan. Pemaksimuman keuntungan adalah sebuah kondisi yang dimana perusahaan itu akan memproduksi ya, pada kuantitas berapa perusahaan-perusahaan tersebut akan memproduksi barangnya. Nah, tentu saja ini yang keuntungan tinggi ya. Kita tahu tadi di syarat yang terakhir yaitu perusahaan mempunyai kuasa yang rendah ya atas harga atau price taker, sehingga ini ada tabelnya, tabel angka di sini bisa kita lihat. Untuk setiap harga dari beberapa kuantitas yang ditawarkan adalah sama. Yang dalam contoh tabel ini adalah 150 ya, 150. Nah, artinya dari beberapa kuantitas yang ada mulai dari 1 sampai 10 itu harga flat atau tetap yaitu cuma 150. Ini contoh saja ya, 150. Nah, untuk rumus-rumusnya ini sudah kita bahas sebelumnya ya, rumus TC yaitu penambahan daripada fixed cost dengan variable cost sama dengan TC, kemudian marginal cost adalah delta TC dibagi dengan delta Q dan lain sebagainya. Average juga gitu, average fixed cost, ada average fixed cost, ada average variable cost, itu kalau ditambahkan menjadi average cost atau AC di sini ya.
Kemudian total revenue, di sini ada total revenue yaitu perkalian antara price dan kuantitas ya. Price ini atau hasil penjualan ya, total revenue di sini. Average revenue-nya secara matematika karena harganya sama maka average revenue-nya juga akan sama dengan harganya ya, 150 juga. Kemudian begitu juga dengan MR akan 150. Nah, ini sebuah ciri khusus di pasar persaingan sempurna di mana price sama dengan AR dan sama dengan MR. Nah, keuntungan di sini sangat mudah sekali. Keuntungan di sini didapat dari hasil TR dikurangi dengan PC atau hasil penjualan dikurangi dengan total biayanya sehingga mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemaksimuman keuntungan. Pemaksimuman keuntungan di sini dapat kita lihat dari dua cara. Yang pertama, caranya sangat mudah sekali dengan melihat kolom keuntungan. Dari tabel ini, secara kasat mata kita bisa lihat ya, bahwasannya keuntungan yang tertinggi ada pada tingkat 270 rupiah, katakan seperti itu ya, 270 rupiah yang di blok kuning. Nah, berarti dalam hal ini kita menyimpulkan bahwa keuntungan maksimum berada pada tingkat kuantitas yang diproduksi sebesar 7 unit. Jadi perusahaan di sini dalam persaingan pasar sempurna ini akan memproduksi sebesar 7 unit. Ya, kita tarik kesimpulan seperti itu. Kenapa 7 unit? Karena tentunya perusahaan ini berpegang kepada perilaku perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan yang maksimum maksudnya. Dimana keuntungannya adalah TR dikurangi dengan PC. Nah, secara grafik kalau kita gambar bisa kita lihat seperti ini. TR-nya membentuk garis lurus ya, flat kelipatan 150 yang ditandai dengan grafik berwarna orange, dan PC-nya yaitu dengan grafik berwarna biru. Dari grafik ini bisa kita lihat keuntungan maksimumnya itu dengan melihat selisih antara yang TR dengan yang biru. Ketika TR-nya masih di atas dari PC, maka itu adalah area untung, dimana misalnya 600 sama 530, 750 dengan 550, 900 dengan 630 dan seterusnya. Ini adalah keadaan atau area di mana TR lebih besar daripada PC. Ini area yang untung, area untung. Nah, area untung yang tertinggi yaitu kita lihat saja selisih yang paling besar, itu dapat kita lihat tadi selisihnya adalah keuntungan yang paling besar adalah 270 pada tingkat kuantitinya adalah sebesar 7, yaitu 1050 dikurangi 780, selisihnya kan 270. Nah, keadaan di mana grafik TC itu lebih tinggi daripada TR, yaitu ada pada sebelah kiri dan sebelah kanan ini ya, dimana garis yang biru itu di atas daripada garis yang orange. Ini adalah area di mana perusahaan rugi ya, atau min ya, karena TC-nya lebih tinggi. Nah, secara grafik seperti ini memaksimumkan keuntungan dengan cara yang pertama. Nah, kita masuk ke cara kedua, yaitu kita melihat keadaan di mana MR itu sama dengan MC, yaitu dari yang kuning ini dapat kita lihat bahwasanya MR sama dengan MC itu pada tingkat kuantitas sama dengan 7 ya. Jadi sama ya, sama dengan 7, di mana 7 ini MC-nya adalah 150 dan MR-nya juga 150. Nah, keadaan ini mencerminkan keuntungan maksimum yaitu sebesar 270 rupiah. Jadi cara kedua saya rangkum kembali, yaitu dengan melihat di mana keadaan MC sama dengan MR itu yang maksimum. Dengan kata lain, pada saat MC itu masih di bawah MR, maka perusahaan cenderung untuk meningkatkan produksinya, untuk meningkatkan keuntungan. Jadi pada kuantitas 1, kuantitas 2, sampai kuantitas 6, itu keadaan MC masih di bawah dengan MR. Sehingga perusahaan cenderung untuk meningkatkan keuntungan dengan menambah kuantitas produksinya. Sebaliknya, jika ketika MC-nya sudah di atas MR, maka perusahaan cenderung untuk mengurangi produksinya untuk meningkatkan keuntungannya. Ini seperti itu.
Nah, secara grafik bisa kita lihat di sini gambarnya terlukis NC yaitu pada garis biru, MR pada garis yang kuning. Nah, MR sama dengan MC terlihat pada saat MR menyinggung MC-nya, yaitu pada kuantitas 7 ya, pada kuantitasnya 7 ya. Kuantitasnya itu yang sumbu horizontalnya adalah 7 unit. Nah, di sini garis biru atau MC bersinggungan dengan atau berpotongan dengan yang MR. Nah, itu secara grafik dua cara kita untuk melihat pada tingkat kuantitas berapa perusahaan akan memproduksi barang maupun jasa pada pasar persaingan sempurna. Jadi asumsi pasar persaingan sempurna, perusahaan adalah price taker, di mana hal ini adalah price-nya adalah 150. Demikian, hal ini akan menjadi berubah ketika price-nya nanti berbeda ya, kita pembahasan dalam pasar monopoli, ya, ketika price-nya berubah seiring dengan kuantitas yang diminta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.